Aneh. Oh iya, dia Aneh kan? tiba-tiba di situ gua kaget. Serius. Jadi kemarin udah diobatin, kita udah lepas. Tiba-tiba dia datang ke sini. Iya, tiba-tiba di situ nongol. Padahal yang nemuin dia tuh Ciolif. Tapi mukanya udah sembuh, tinggal matanya doang. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Dan inilah sederet berita yang jadi sorotan versi Silet. Mulai dari Koa, anak Celine Evangelista dirawat di rumah sakit, Natalie Holscher kena sentil, hingga kisah jamaah haji sampai tidur di depan toilet. Koa, anak Celine dirawat di rumah sakit, Natalie Holscher kena sentil. Kabar memprihatinkan datang dari Edred Koa Luis Miguel atau yang akrab disapa Koa, putra bungsu Celine Evangelista yang harus dirawat di rumah sakit. Celine pun membagikan video saat ia menemani Koa tengah diperiksa dokter. Maklum saja, si bungsu memang dikenal takut dengan alat-alat medis. Sontak unggahan video itu membuat warganet menanyakan keberadaan Stephen William. Bapaknya lagi falling in love, mana peka? Sentil netizen. Lucunya di sisi lain ada juga warganet yang malah menyentil Natalie Holscher yang sempat menyindir Sule gegara tak gercep menemani Azam yang sempat kejang hingga dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, Natalie juga mengunggah potret dirinya yang tengah membayar biaya rumah sakit dengan uang pribadinya yang lagi-lagi seakan menyindir Sule. Hi, Bape. This my injection. Oh, what do you want to say? You want to call Bape? Yeah. And what do you want to say to Bape? Hi, Bape. Sama Steven sih hubungan sama aku nggak ada komunikasi ya, cuman kan kalau ke anak-anak mungkin ya bukan lewat aku mungkin gitu. Sekarang di hidup aku nggak ada lagi yang bisa, maksudnya gimana ya, aku nggak mikirin lagi tentang diri aku sendiri sih. Sekarang yang aku pikirin dan prioritas aku adalah anak-anak aku dan kebahagiaan mereka, bukan lagi kebahagiaan diri aku sendiri. Maaf ya kalau kemarin sempat bikin gempar karena kemarin sempat ya namanya juga ibu pertama ya, kaget, tambah lagi shock aku harus apa gitu. Terus satu-satunya yang ditelepon adalah ayahnya. Ya wajar lah, itu wajar lah, dia mungkin panik mungkin ya gitu ya. Ya udah, aku mah ya dia juga sempat WA aku ya kalau misalkan ini nggak usah ke sana kan gitu. Ya aku jawab aja aku di jalan kan gitu. Udah aku jawab santai aja, nggak perlu jadi rame lah. Kiki Saputri kena body shaming dari netizen gara-gara upload ini. Gara-gara membagikan video dirinya yang tengah mengenakan crop top biru, Kiki Saputri langsung menjadi sasaran body shaming netizen. Kiki pun membagikan tangkapan layar akun Instagramnya yang berisi komentar negatif netizen terhadap tubuhnya. Mendapat banyak komentar yang menjurus mencela bentuk tubuhnya, istri Muhammad Khairi itu pun menumpahkan perasaannya di sosial media, seraya meminta maaf jika ia memiliki badan yang memang kurang sempurna. Ya Allah, harus banget sempurna ya sekarang. Kalau hidup, maafin aku ya sista-sista perfecto, jawab Kiki. Kalau kita mah emang apa adanya aja ya Kak, ya maksudnya nggak ada yang dibuat-buat. Yang kita tampilkan di media, ya itulah kita apa adanya.
Makin panas, Nursya diduga sindir Ari Kriting dan Indah Permatasari usai keduanya membahas ilmu hitam. Perseteruan segitiga antara Nursya, ibunda Indah Permatasari dengan putrinya dan sang menantu, Ari Kriting, sepertinya belum juga mereda. Apalagi saat Nursya kembali mengunggah video yang diduga berisi sindiran untuk Indah dan Ari. Ya, Nursya mengupload video dirinya yang sedang berjoget dengan ditambahkan sebuah sindiran. Cuman karena laki kau katakan menyesal dilahirkan oleh saya. Tidak hanya itu, Nursya juga menyindir sang menantu yang dicurigainya memakai ilmu tak kasat mata guna mendapatkan Indah. Konon hal ini dipicu unggahan sang menantu yang akan mengadakan acara stand up dengan konsep ilmu hitam. Mami yang kawin, Indah sendiri yang kawin begitu. Kan aneh tuh. Orang yang baik begitu langsung aneh begini. Kan aneh. Jedar putuskan untuk pindah lagi ke Jakarta. Netizen sebut Jedar butuh pekerjaan. Belum genap 1 tahun menetap di Bali, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak kabarnya berencana akan kembali pindah ke Jakarta. Rencana ini disampaikan Jedar lewat unggahan Instagramnya. Jedar berdalih ia memboyong kembali keluarganya ke Jakarta lantaran ingin membuat lembaran baru di ibu kota. Pasalnya selama di Bali keluarganya sempat sakit satu persatu. Sebaliknya, netizen justru menduga kembalinya Jedar ke Jakarta lantaran ia tengah butuh kembali pekerjaan. Di Bali nggak ada pekerjaan, coba kalau di Jakarta pasti banjir job, duga netizen. Benarkah? Kita lagi packing and we almost ready for moving to Jakarta. 1 minggu berlalu dong, belum sih, 6 hari berlalu setelah aku sakit. Tapi udah lebih dari 1 minggu berlalu setelah Elbarak sakit. Minggu lalu Elbarak sakit, kita panggil dokter ke rumah. Hari Seninnya dia udah mendingan, hari Selasanya aku yang jatuh sakit dan ya udah ke rumah juga, aku harus diinfus. Yang sakit juga lumayan banyak, jadi kayak tukang kolam kita. Saya serahkan aja sama yang di atas, saya sebagai manusia hanya bisa berusaha, saya berdoa, saya mengupayakan segala cara yang baik dan benar. Sisanya saya ikhlaskan, sisanya saya jalani semampu saya. Viral sosmed, kisah perjuangan seorang pria di Papua berjalan berkilo-kilometer untuk tukar ikan dengan uang. Heboh di sosial media, potret miris seorang pria Papua yang usai memancing ikan di tengah malam. Tiba-tiba mendatangi rumah seorang suster untuk menukarkan 2 ikan yang didapatnya dengan uang senilai Rp50.000. Konon untuk bisa sampai di rumah sang suster, pria Papua tersebut harus menerobos pekatnya malam serta jarak tempuh yang cukup jauh.
Gimana? Bawa apa? Ikan. Ikan. Ambil di mana ini Bapak? Dan yang ini. Avium. Pele jauh sekali. Bapak naik apa ke avium? Jalan kaki. Nah, Pele jauh. jauh. Wih, ikan besar sekali. Pakai apa ini? Nelon. Ini panas. Kapan nanti? Tadi. Bapak mau tukar dengan mau tukar dengan 50. Ada deh. Tunggu ya Bapak ya. Tidak apa-apa. Ini Bapak. Bapak di rumah ada beras. Tidak ada. Dapat. Hah? Lapar. Oh, kasihan. Ini Bapak kasih. Masak di rumah ya. Terima kasih lagi. Kenapa? Aduh, minta maaf. Tidak apa-apa Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sudah dibawakan ikan. Mana uang tadi? Awas jatuh. Basah. Sini. Nah, Bapak. Yo, kasih Bapak. Yo, hati-hati ya. Apapun kondisi kita wajib bersyukur karena ternyata seburuk-buruknya kita pasti kita akan diperlihatkan bahwa akan ada orang yang lebih susah dari kita, lebih menderita dari kita. Jadi apapun yang Allah berikan ke kita harus bersyukur. atas yang terjadi di Arab Saudi atau yang terjadi pada jemaah-jemaah Indonesia yang mereka terlantar di sana, yang pasti yang tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah haji itu sendiri gitu. Ya semoga ini segera selesai dan bisa diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Karena bagaimanapun juga harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian seperti ini, apalagi mereka kan juga bayar pergi haji itu kan biayanya cukup besar. Jadi mereka itu pasti merasa nanti di sana tuh sudah punya hayalan dia akan tidur di tempat yang enak, di tempat yang nyaman, di tempat yang aman. Tapi realitanya tiba-tiba mereka mendapatkan tempat yang tidak layak, mendapatkan tempat istirahat pun tidak nyaman gitu. Momen tak biasa, kucing yang ditolong istri Denny Sumargo tiba-tiba datang ke rumah. Momen tak disangka dialami Olivia, istri Denny Sumargo. Ya, rumahnya tiba-tiba saja didatangi seekor kucing yang sebelumnya sempat ia tolong. Karena si kucing sepertinya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Olivia yang sudah menolongnya menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Kenapa sih? Aku jogging terus ada kucing ini mulutnya muka parah. Hancur. Mau banget. Parah banget. Lumayan aku nggak berani gitu lihat sih, tapi tadi aku sempat foto. Dia galak ketemu. Enggak. Kayak sobek gitu loh mulutnya. Oh, hancur ya.
Membawa ke dokter. Bau banget apa? Bau busuk apa? Iya, kayak udah luka lama gitu loh. Nggak tahu ini kok. Lukanya udah bau. Iya. Udah bau loh. Dia baunya itu sebenarnya kalau gangguan mulut apapun, misalnya baik itu mau kucing, anjing apapun itu, kalau ada gangguan mulut apapun itu ya. Nah biasanya bakal bau gara-gara air liurnya itu. Tadi lu pas lu ke dalam, dia tiba-tiba nongol bang. Jack, kucing yang kemarin ditolong Jack, dia kesini, ambilin makan. Halo sayang, gimana? Udah sembuh belum? Aneh, aneh kan? Tiba-tiba di situ gua kaget. Jadi kemarin udah diobatin, kita udah lepas. Tiba-tiba dia datang ke sini. Iya, tiba-tiba di situ nongol. Padahal yang nemuin dia tuh Ciolip, tapi mukanya udah sembuh, tinggal matanya doang. Kemarin kan udah dibersihin lukanya, ada tulang ayam nyangkut di sini. Itu yang bikin dia infeksi karena dia nggak bisa makan dan membusuk. Terus udah dikeluarin, terus kita titip di sana sampai sembuh. Tiba-tiba dia nongol di sini. Halo, Bang. Tahu ya? Tahu kayaknya bang. Serius demi Allah, kagak ada yang bawa sini soalnya. Pertama kali gue udah hidup gue nih. Mana tempatnya? Lucu ya? Gue baru pertama kali ngalamin kayak gitu. Berani nih kucing sih gue akuin sih. Yolis kalau tahu pasti terharu dia. Billy Syahputra alami cedera lutut parah akibat main bola. Maafin aku ya, sista-sista perfecto. Sederet berita yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh kabar cederanya Billy Syahputra. Ya, lama tidak terlihat warawiri di layar kaca, Billy ternyata tengah mengalami cedera lutut cukup parah. Cedera tersebut didapat adik almarhum Olga Syahputra saat tengah bertanding sepak bola bersama timnya Celebrities FC. Lewat akun media sosialnya, Billy pun sempat membagikan video detik-detik saat ia mengalami cedera tersebut. Tak hanya itu, Billy juga memperlihatkan lututnya yang alami cedera. Jangan ganggu dulu dia biarin. Biar sendiri. Kakinya lurus dulu. Sebelah sini kena Lurus. Sabar dulu. Lurus sana. Lu tarik nafas aja, tenangin dia. Sabar. Jangan paksa. Harus tahan nafas dulu baru dia. Iya. Coba nafas dulu. Tahan nafas dulu. Bunyi. Sabar. Bunyi tadi. Itu gak pat. Boleh Pak? Ayo mana ya? Maaf ya. Udah, naik dulu. Thank you. Tumpuannya salah jadi. Tadi dicedera pas lagi main kak? Iya, dengkulnya agak sedikit kena kayak kles gitulah. Jadi ngerasa linu perih. Bukan perih sih, linu.